Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviana Afdila dari program studi akuntansi semester 4. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang implementasi dana pensiun terhadap karyawan di perusahaan ABC dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi keuangan 2. Pembahasan yang pertama ada penjelasan tentang dana pensiun. Apa sih dana pensiun itu? Dana pensiun itu adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja setiap tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan ini biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun. Hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Pembahasan yang kedua ada tujuan penyelenggaraan dana pensiun. Tujuan penyelenggaraan dana pensiun bagi pemberi kerja atau perusahaan, jika dipandang dari sisi pemberi kerja, tujuan penyelenggaraan dana pensiun ini, yang pertama ada kewajiban moral. Jadi perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Tenaga kerja tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai faktor produksi. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa depan para karyawannya. Karyawan yang sudah memasuki usia pensiun tidak dapat dilepas begitu saja. Perusahaan masih memiliki tanggung jawab moral terhadap mereka. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikuti atau membentuk sendiri dana pensiun untuk karyawannya. Yang kedua ada loyalitas. Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Loyalitas tersebut akan semakin besar dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan. Yang ketiga ada kompetisi pasar tenaga kerja. Jadi dengan memasuki program pensiun ini suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha memberikan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Dengan tawaran manfaat yang kompetitif bagi para karyawan, perusahaan akan dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang kedua ada tujuan penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan. Yang pertama ada rasa aman terhadap masa yang akan datang. Jadi karyawan mengharapkan mendapatkan jaminan ekonomis kepada penghasilan yang ia terima setelah memasuki masa pensiun. Harapan ini akan mempengaruhi kinerja saat ini pada saat ia masih produktif. Yang kedua ada kompensasi yang lebih baik. Karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa ia nikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja. Pembahasan yang ketiga ada jenis kelembagaan dana pensiun. Jenis kelembagaan dana pensiun yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun pemberi kerja ini dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku sendiri dan untuk menyelenggarakan PPMP atau PIP bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajibannya terhadap pemberi kerja. Yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan ini dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa atau PAJ yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja pesertanya. Pembahasan yang keempat ada jenis program pensiun. Yang pertama ada program pensiun iuran pasti atau Definite Contribution Plan adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh peserta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing sebagai manfaat pensiun. Manfaat pensiun yang diterima oleh peserta tergantung pada besaran iuran pasti. Hasil pengembangan dana tersebut diinvestasikan serta lamanya menjadi peserta. Yang kedua ada program pensiun manfaat pasti atau Definite Benefit Plan adalah program pensiun yang manfaatnya
ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau dana pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Yang ketiga ada program pensiun berdasarkan keuntungan. Nah, ini jadi program pensiun iuran pasti yang iurannya dari pemberi kerja berdasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Pembahasan yang kelima ada sistem pembayaran pensiun. Pada saat menerima pensiun, biasanya perusahaan dapat menawarkan dua macam sistem pembayaran kepada karyawan yang sudah pensiun. Sistem pembayaran ini memiliki maksud untuk saling menguntungkan bagi karyawan dan perusahaan. Ada dua jenis pembayaran pensiun. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Keunggulannya atau kelebihannya, besar manfaat pensiun mudah dihitung. Terus lebih memberikan kepastian kepada peserta dan lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja di masa lalu. Kelemahan atau kekurangannya itu beban biaya mudah berfluktuasi dan nilai hak peserta sebelum pensiun tidak mudah ditentukan. Yang kedua ada program pensiun iuran pasti atau PPIP, adalah program investasi untuk persiapan dana pensiun di mana peserta membayar iuran sesuai dalam peraturan dana pensiun yang akan dibukukan pada rekening masing-masing setiap periodenya. Keunggulannya atau kelebihannya ada beban biaya stabil dan mudah diperkirakan. Terus nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan dan risiko investasi dan moralitas ditanggung oleh peserta. Kekurangan atau kelemahannya yaitu besar manfaat pensiun, tidak mudah ditentukan dan lebih sulit memperkirakan besar penghargaan untuk masa kerja di masa lalu. Sekian yang saya dapat sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.